Pribadi yang sama yang melindungi Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian itu, pribadi yang sama akan melindungi setiap saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Jangan ragu mengatakan amin. Amin. Tidak boleh ada keraguan 1,0%, nggak boleh. 100% tidak ada keraguan. Katakan 100% tidak ada keraguanku. 100% tidak ada keraguan. Amin. Amin. Karena apa? Karena yang berjanji itu Tuhan. Juga yang berjanji itu telah lebih dulu melakukannya kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, amin. Udah dibuktiin gitu. Nah, dia tidak berubah. Kasihnya, ucapannya, ya, kesetiaannya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Jadi jangan takut. Jangan pernah takut menghadapi tantangan apapun karena dia berjanji melindungi. Katakan, Tuhan Yesus sudah berjanji. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sudah berjanji Melindungi aku melindungi aku dari segala bentuk pencobaan dari segala bentuk pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. yang melanda seluruh dunia. Oleh karenanya, Oleh karenanya, aku tidak takut. aku tidak takut Karena aku akan diselamatkan. karena aku akan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, agar kita, roh dan iman itu tetap berkobar dalam diri kita, marilah kita buka, mohon dibuka dari Ibrani 5, ya, Ibrani 10 ayat 25. Marilah kita semakin tekun beribadah dan melayani Tuhan. Karena lewat melayani Tuhan kita diteguhkan. Lewat beribadah kita diteguhkan. Lewat melayani Tuhan, Tuhan hadir untuk memberi kekuatan, untuk mengimpartasikan kepada kita setiap saat kekuatan untuk kita cakap menanggung segala sesuatu. Haleluya. Itu dia. Ya, doa pribadi, penyembahan pribadi penting. Tetapi ibadah, ya, secara bersama-sama seperti ini, ibadah itu juga harus. Tidak bisa satu menggantikan yang lain. Doa pribadi bisa menggantikan ibadah. Tidak. Ibadah bisa menggantikan doa pribadi. Tidak. Dua-duanya sangat penting. Katakan dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Karena di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan baru. Amin. Seperti burung Raja Wali bisa menantikan masa masa pergantian bulu dan kukunya itu selama 40 hari. Kemudian muncul kuku baru, bulu yang baru. Demikian juga kita perlu ambil waktu. Terserah saudara menyesuaikan jam saudara. Tetapi perlu mengambil waktu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan nggak cukup tentunya doa Bapak kami saja. Nggak cukup tentunya doa makan. Nggak cukup tentunya hanya doa tidur. Tapi harus ada komunikasi, entah itu setengah jam dengan betul-betul intens, entah itu 1 jam betul-betul, entah kita doa puasa ya sehari per sehari atau 3 hari berturut-turut, terserah kita. Tetapi kita sungguh mengambil waktu berdua dengan Tuhan, menanti-nantikan Dia. Berarti ada waktu yang kita spend, ada rentang waktu yang kita spend, sampai kita merasakan kita nyatu, menunggal dengan roh Allah, dengan di dalam hadiratnya. Katakan amin. Amin. Itu kunci kekuatan kita. Firman Tuhan, penyembahan pribadi, doa pribadi, ibadah raya, itu menjadi kekuatan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mulai menggeser atau menipiskan, ya, menipiskan jam tonton kita terhadap handphone. Katakan amin. Amin. Kurangi sebanyak-banyaknya. Perbanyak dengar khotbah di YouTube, perbanyak baca firman Tuhan. Haleluya Bapak Saudara. Percayalah ya, bahwa saudara dan saya bukan hanya pada masa kesukaran itu dipelihara, tetapi hari-hari ini pun kita pasti dipelihara Tuhan. Haleluya. Dan sebagaimana telah kami saksikan di dalam seminar hari Senin di Siantar, bahwa ada 3 hamba Tuhan yang mengalami malaikat dalam hidupnya.
ada Pak Romulus Siahan, ada Pak Bernedi Simbolon, ada Jogi Sidabutar yang mengalami malaikat. Oh ini, bagian saya mungkin belum pernah saya saksikan di komunitas kita ini. Ini saya akhir dengan kesaksian ini untuk menguatkan iman saudara, untuk tetap kuat, solid iman saudara. Kokoh. Amin, saudaraku. Amin. Bulan lalu, lupa tanggal berapa, seingat saya gini, ketika saya melihat anak anjing sudah dipelihara oleh tetangga, saya bergesit, saya masukkan kunci sepeda motor di celana pendek saya yang agak bolong dia, kan begitu. Pulang dari sana, kan gitu Bapak Ibu, saya raba nggak ada lagi kunci itu. Oh mungkin di meja. Jadi di kamar saya itu ada meja bulat, ada satu meja pendek segi 4. Saya lihat nggak ada, dan karena yang beserta di atas meja itu hanya terletak satu buku atau apa ya, hanya satu gitu kan. Yang ini memang banyak, tapi ini pun sudah korek-korek. Lalu ada sebelah kiri ada rak-rak begitu, saya cari. Kemudian ada beberapa tas saya, tas-tas itu saya periksa di situ nggak ada. Dari situ saya pindah ke lemari, memeriksa kunci ini, mencari kunci ini di laci lemari, nggak ada, kan begitu. Saya coba cari di celana yang tergantung di dapur, nggak ada. Saya ulang lagi, kalau nggak salah sampai 2 kali atau 3 kali saya ulang, nggak ada, fix nggak ada. Ya udahlah, pakai kunci serap, kan begitu. Nah, saya pakai kunci serap, saya berangkat. Kalau nggak salah itu keluar untuk makan malam. Udah. Pulang dari sana, saya buka pintu. Saya tercengang melihat kok terletak kunci. Mana dia kunci sepeda motornya? Ini jadi barang kesaksian juga ini. Terletak ini di meja bulat putih. Kecuali mejanya hitam gelap, ya bisalah tak terlihat. Tapi itu terletak di meja yang warnanya putih, ini terletak di situ. Saya menyadari sepenuhnya Bapak Ibu Saudara bahwa itu adalah belas kasihan Tuhan mengirimkan malaikatnya menemani aku siang malam. Karena kalau malam saya sendirian, nggak ada teman. Ternyata ada temanku di situ, tapi nggak pernah kulihat secara kasat mata. Tetapi pekerjaannya nyata. Dia menolong aku. Saya percaya dia ambil dari tempat jatuh di luar sana kunci itu, diletakkan di situ. Jangan-jangan kebetulan. Kejadian lagi, kalau nggak salah, minggu berikutnya. Nah, kunci, nggak saya bawa. Kunci rumah itu ada berapa tuh? 8 kunci itu. Cantelannya 2, saya masukkan di dalam satu lingkar kunci, kan begitu ya. Saya kaitkan di situ. Nah, saya waktu itu pergi juga dengan celana pendek yang sama. Oke, saya pergi keluar. Ini kunci rumah. Kalau tadi kunci sepeda motor. Lalu saya mau berangkat, Bapak Ibu Saudara. Sepulangnya dari luar, saya masuk ke rumah, mau masuk ke rumah, saya raba, ada kunci yang sebelah. Tetapi kunci ini, yang satu tumpuk ini, yang satu ikat ini, bukan untuk pintu, bukan untuk membuka pintu ini, tapi untuk yang lain. Waduh, saya pikir, ya udahlah, udah jatuh di jalan lah itu. Aduh, capek kali, kalau dapat syukur, kalau nggak dapat gimana aku mau masuk ini. Kan gitu, udah mulai gelisah. Udah saya ngambil keputusan, ya udahlah, pelan-pelan lah. Ku cari ku senter, sambil ku senter nanti pakai sepeda motor di jalan ini dan di jalan perhubungan itu. Saya pikir, ya udah, saya mengambil keputusan, udahlah capek lah. Lalu saya ambillah topi, ada topi warna putih. Saya ambil topi ini supaya aku pakai. Begitu ku ambil topi, di situ pula kunci itu tergantung. Haleluya. Aku ingat betul, nggak ada ku taruh di situ. Ya orang sebelahnya ada di sini kok. Nggak ada ku taruh. Separuh ku taruh sini, separuh ku taruh. Enggak. Di situ kunci yang bisa membuka
pintu masuk ini. Aku merasa gimana ya, waktu itu saya merasa hanya bisa merasakan betapa luar biasanya belas kasihan Tuhan dalam hidupku pribadi. Dia betul-betul kasihan lah menurut saya ya. Sok teh dongan nyon baisi mah dongan marsisukunan. Itu yang kurasakan. Sui masuk kuno na iber kok kucing nggak ada. Dikirimnya malaikat. Kok bisa dikirimnya malaikat? Ya karena dia sayang, bukan karena aku paten kali, baik kali, suci kali, kuat kali, emang enggak juga. Tapi karena dia sayang, katakan sayang. Yang kedua, dia ingin gini, jangan takut bahwa aku pada saat kesukaran apapun, aku ada. Malaikatku ada menyertai kamu. Pak Romulus punya kesaksian pekerjaan malaikat. Pak Bernedi Simbolon juga punya kesaksian di gerejanya itu ada malaikat. Jadi gini, jelas dengan 3 kesaksian ini Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara sekalian pun ada malaikat penjagamu. Haleluya. Katakan amin kok. Nggak usah dipikirin. Kalau dipikirin nanti nggak pernah kulihat jadi bimbang lagi. Saya ulangi sekali lagi bahwa setiap kita walaupun nggak kita lihat ada malaikat penjagamu. Ketika nanti ada kesulitan sebesar apapun di luar kekuatan kita, santai aja. Amin. Karena ada malaikat yang akan melindungi kita. Wahyu 3 ayat 10 yang menjadi jaminan janji Yesus bagi kita telah dimulai dibuktikannya melalui beberapa hambanya. Untuk hambanya ini meneruskan kesaksian itu supaya orang lain yang mendengar janji itu juga dikuatkan, mantap, tidak goyah. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, satu kata, satu kalimat ingin kami sampaikan saat ini bahwa kami sangat kagum melihat Tuhan Yesus yang begitu baik bagi kami. Di satu sisi Engkau sudah memberikan jaminan pasti bahwa Engkau akan melindungi kami. Tapi di sisi lain Engkau mengingatkan kami supaya kami juga aktif membangun iman kami. Karena ada bagian-bagian yang harus kami lakukan dengan mengandalkan iman. Kami butuh iman seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego. Juga kami butuh roh yang sama berikan kepada kami Tuhan. Amen. Untuk kami totalitas tanpa ragu menolak tanda binatang. Karena itulah ujian meja hijau bagi perjalanan iman kami. UTS sudah kami lalui di dalam kehidupan kami. Ujian tengah semester. Bahkan UAS kami juga mengalami ujian akhir semester atau ujian akhir zaman. Tetapi ujian paling terakhir, ujian meja hijau. Untuk menyatakan kelulusan kami. Untuk menyatakan kemenangan kami sebagai murid. Kami akan menghadapi ujian meja hijau dan kami akan menang karena pertolongan Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Bapak. Tanamkan, meteraikan janjimu itu di dalam hati kami. Tanamkan, meteraikan peringatan-peringatan itu kepada kami. Di hati kami Tuhan. Sehingga kami tetap konsisten. Jatuh bangunnya kami tidak akan tergeletak. Walaupun ada penanpian lewat sakit penyakit. Lewat kesulitan ekonomi. Lewat kesulitan administrasi di tengah kehidupan kami sebagai warga sebuah negara. Tetapi ada Tuhan yang terus menyertai kami, melindungi, memberikan kekuatan. Sehingga setiap kami keluar menjadi pemenang. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus telah duluan memenangkan segala musuh-musuh kami. Mulai dari maut, iblis, kutuk, dan dunia ini. Karena Engkau berkata, aku telah mengalahkan dunia. Roh yang mengalahkan dunia itu ada pada kami, yaitu roh Yesus Kristus. Bekerjalah roh itu dalam diri setiap kami Tuhan. Sehingga kami akan keluar. Akhirnya keluar menjadi pemenang.
Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya! Kita sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya.